easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Febriani dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tingkat 1A dengan NIM P20637020004. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah konsep dasar reka medis dan informasi kesehatan mengenai pembahasan materi tentang acute care, long term care, rehabilitation care, dan mental health care, disertai dengan beberapa contoh dari tiap-tiap materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai kepada pembahasan materi pertama, yaitu mengenai acute care. Untuk materi yang pertama adalah materi mengenai acute care atau perawatan akut. Fasilitas perawatan akut atau acute care facility adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, tiba-tiba atau penyakit akut, atau cedera dan atau yang harus dilakukan operasi tertentu. ACFS menyediakan berbagai pelayanan perawatan kesehatan termasuk layanan tambahan, darurat, dan perawatan untuk kondisi kritis, bedah, kebidanan seperti persalinan, dan sebagainya. Contoh formulir acute care. Untuk materi yang kedua adalah materi mengenai long term care atau asuhan jangka panjang. Pengertiannya adalah asuhan yang memerlukan perawatan seperti rawat inap untuk jangka waktu yang lama akibat kondisi penyakit kronis atau penurunan fungsi tubuh akibat penuaan usia tua dan membutuhkan bantuan dan latihan dalam aktivitas keseharian. Fasilitas asuhan jangka panjang atau long term care atau sering disingkat dengan LTC berupa nursing home, home care, hospice care, dan respite care. Dan berikut ini adalah uraian dari masing-masing fasilitas pelayanan asuhan jangka panjang tersebut. Yang pertama ada fasilitas home care. Home care merupakan pelayanan kesehatan baik medis dan non-medis yang disediakan bagi pasien dan keluarga pasien di rumah atau tempat tinggalnya. Pada saat ini jumlah pelayanan home care semakin pesat dikarenakan adanya masalah biaya, peningkatan populasi orang tua, konsumerisme, perbaikan dan teknologi perawatan yang semakin meningkat dengan pesat. Pada kondisi ini, pasien rumah sakit dipulangkan dengan cepat sehingga pelayanan home care menjadi lebih bersifat klinis. Pasien sebagai klien dari pelayanan home care mendapat asuhan perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis di lokasi tempat tinggalnya dan terpisah dari pemberi asuhan kesehatan lain. Berkaitan dengan hal tersebut, informasi dari semua pemberi asuhan yang mengunjunginya harus dimasukkan ke dalam reka medis pasien. Yang kedua ada fasilitas the hospice care atau hospice care. Hospice care merupakan fasilitas asuhan jangka panjang yang memberikan perawatan alternatif bagi pasien yang mendekati ajalnya. Perawatan yang diberikan berupa perawatan paliatif atau perawatan yang bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien. Selain itu, perawatan yang diberikan juga berupa dukungan psikososial dan spiritual untuk pasien dan keluarganya. Pihak keluarga diberi sokongan sebelum dan sesudah kematian pasien. Berdasarkan episode perawatannya, perawatan hospice dibagi dua, yaitu perawatan mulai dari saat pasien atau keluarganya masuk hingga meninggal atau keluar dari program hospice. Kedua, mulai dari saat masuknya anggota keluarga pasien yang ditinggalkan pada hari setelah kematian atau follow up duka hingga anggota keluarga pasien tersebut keluar dari program hospice. Yang ketiga, ada fasilitas respite care. Respite care yaitu asuhan yang diberikan kepada seseorang yang hidup dalam masyarakat untuk memberi kesempatan istirahat bagi anggota keluarganya yang biasa memberikan perawatan. Terdapat dua kategori dalam asuhan respite care, yaitu yang pertama, pelayanan di dalam rumah seperti nursing care, pembantu home health yang disediakan oleh Visiting Nurse Association. Lalu yang kedua, pelayanan di luar rumah seperti nursing homes, adult day care centers, yaitu sebanyak 8 jam sehari dan 5 hari seminggu.
Yang keempat, ada fasilitas nursing home. Nursing home merupakan istilah umum yang digunakan untuk fasilitas asuhan kesehatan yang ditujukan untuk orang tua. Tingkat asuhan diberikan berdasarkan aturan pemberian izin rumah sakit. Fasilitas ini menyediakan berbagai tingkat asuhan. Izin diberikan sesuai dengan tingkat asuhan yang disediakan. Pasien bisa pindah dari satu fasilitas ke fasilitas lain berdasarkan tingkat kebutuhan. Ada asuhan yang perlu pengalaman khusus, skilled care, menangani pasien yang memerlukan perawatan dan pelayanan penunjang terus-menerus. Ada asuhan yang hanya memerlukan perawatan dan pelayanan penunjang terbatas, intermediate care, dan ini biasa disebut nursing facility. Nursing facility didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang berpartisipasi dalam program Medicaid atau sebelumnya sebagai intermediate care. Contoh formulir long-term care. Untuk materi yang ketiga adalah materi mengenai rehabilitation care. Untuk pengertiannya, rehabilitation care adalah perawatan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar seseorang dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin. Konsep dasar rehabilitation pada reka medis adalah pelayanan rehabilitasi medik yang merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik, dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Berikut ini adalah pelayanan rehabilitasi medik yang meliputi diantaranya yang pertama ada pelayanan fisioterapi, yaitu bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi organ tubuh dengan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan seperti fisik, elektroterapeutik, dan mekanis, serta pelatihan. Lalu yang kedua ada pelayanan okupasi terapi, yaitu pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan fungsi, atau mengupayakan kompensasi atau adaptasi untuk aktivitas sehari-hari atau activity daily living, seperti produktivitas dan waktu luang melalui remediasi dan fasilitasi. Lalu yang ketiga ada pelayanan terapi wicara, yaitu bentuk pelayanan kesehatan untuk memulihkan dan mengupayakan kompensasi atau adaptasi fungsi komunikasi, bicara, dan menelan dengan melalui pelatihan remediasi, stimulasi, dan fasilitasi seperti fisik, elektroterapi, terapeutis, dan mekanis. Lalu yang keempat ada pelayanan oratoris prostetis, yaitu bentuk pelayanan keteknisian medis yang ditunjukkan kepada individu untuk merancang, membuat, dan mengepas alat bantu guna pemeliharaan dan pemulihan fungsi atau pengganti anggota gerak. Lalu yang kelima ada pelayanan psikologi, yaitu bentuk pelayanan untuk pengembangan, pemeliharaan mental emosional, serta pemecahan problem yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, dan cedera. Dan yang terakhir adalah pelayanan sosial medik, yaitu merupakan bentuk pelayanan pemecahan masalah sosial akibat dari suatu keadaan atau kondisi sakit, penyakit, atau cedera untuk bisa kembali ke masyarakat. Contoh formulir rehabilitation care. Yang keempat adalah materi mengenai mental health care, yaitu merupakan layanan kesehatan mental dalam perawatan kesehatan primer melibatkan mendiagnosis dan mengobati orang dengan gangguan mental, menempatkan di tempat strategi untuk mencegah gangguan mental, dan memastikan bahwa pekerja perawatan kesehatan primer mampu menerapkan keterampilan ilmu psikososial dan perilaku utama, misalnya wawancara, konseling, dan keterampilan interpersonal. Terdapat perbedaan kesehatan mental Barat dan Timur. Pada budaya Timur, terutama budaya Asia, gangguan mental sering dipandang sebagai suatu hal yang memalukan bagi keluarga.
Hal ini disebabkan karena banyak budaya Asia yang memberi nilai pada konformitas terhadap norma, pengendalian emosi, dan penerimaan keluarga melalui keberhasilan. Kebanyakan dari budaya Asia akan menyembunyikan orang yang menderita gangguan mental. Lain halnya pada budaya Barat. Pada budaya Barat, gangguan mental masih bisa diterima, meskipun ada perasaan kurang nyaman untuk mencari bantuannya. Contoh formulir mental health care. Untuk perbedaan dari keempat formulir tersebut, yang pertama, untuk acute care. Acute care biasanya terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Namun, kebanyakan acute care terdiri dari formulir rawat jalan. Meskipun ada rawat inap, namun rawat inapnya masih cukup sedikit dikarenakan kasusnya juga tidak terlalu berat. Jadi dilihat dari beberapa hari pasien dirawat. Lalu untuk yang kedua mengenai long term care. Nah, untuk long term care biasanya kasusnya itu cukup berat, seperti kasus riwayat jantung atau apa gitu yang berat, sehingga perawatannya juga membutuhkan beberapa hari, bahkan beberapa minggu, dan bahkan juga beberapa bulan. Untuk rehabilitation care biasanya di dalam formulirnya itu terdapat rehabilitasi sosial, pelayanan seperti terapi bicara yang seperti itu. Kalau untuk mental health care biasanya di dalam formulirnya itu disertakan dengan riwayat kejiwaan atau riwayat keluarga. Baiklah, berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Endang Triyanti, SKM MMGAS, yang telah memberikan tugas praktik ini. Sekian yang dapat saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.